Satreskrim Polresta Bogor Kota meringkus perempuan berinisial ST, seorang selebgram yang berprofesi sebagai pegawai di salah satu supermarket di Kota Bogor. Pelaku ditangkap usai mempromosikan judi online di media sosial. Diduga karena kecanduan judi online, seorang ayah di Tangerang, Banten, pemirsa ini tega menjual anak kandungnya sendiri. Bayi tersebut dijual dengan harga 15 juta rupiah. Pegiat media sosial pemilik akun Katak Bizer saat ini dalam perburuan aparat Polda Metro Jaya karena diduga mempromosikan judi online. Dunia digital yang semakin canggih membawa banyak kemudahan. Namun, di balik kenyamanan tersebut, tersimpan ancaman yang nyata. Judi online, sebuah fenomena yang semakin merajalela di Indonesia, mengincar siapa saja tanpa pandang bulu, dari remaja hingga orang dewasa, semuanya bisa terjebak di dalam lingkaran setan tersebut. Dalam 5 tahun terakhir, angka kasus judi online meningkat secara drastis, membawa banyak dampak sosial dan ekonomi yang dapat menghancurkan masyarakat. Judi online adalah segala bentuk perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet, mulai dari poker, slot, hingga taruhan olahraga. Akses yang mudah, permainan yang menarik, dan janji hadiah besar menjadi daya tarik utama yang disajikan dalam judi online. Namun, di balik layar, banyak yang kehilangan lebih dari sekedar uang. Di Indonesia, judi dalam bentuk apapun melanggar hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian dan UU ITE. Meski demikian, situs judi online terus tumbuh subur, bahkan merambah ke aplikasi, chat, dan media sosial. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kepolisian Republik Indonesia dan beberapa lembaga riset independen, kasus judi online meningkat secara signifikan. Pada tahun 2019, hanya ada sekitar 2.300 kasus yang terungkap. Namun angka ini melonjak di tahun 2020 mencapai 3.100 kasus dan terus meningkat setiap tahunnya. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan beralih ke judi online sebagai cara untuk mendapatkan uang secara instan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, banyak yang jatuh dalam lingkaran hutang. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik baru-baru ini adalah kasus Katak Bizer. Sebagai seorang influencer ternama dengan jutaan pengikut, Katak Bizer dikenal sebagai orang yang berpengaruh di kalangan anak muda. Di balik citranya, dia malah terlibat dalam promosi situs judi online. Dampak judi online tidak main-main. Banyak pemain yang mengalami kecanduan parah, menguras tabungan mereka, bahkan terpaksa berhutang untuk terus bermain judi online. Beberapa dampak yang paling nyata adalah yang pertama yaitu ketergantungan dan adiksi. Banyak pemain yang tidak bisa lepas dari judi online, bahkan sampai mengorbankan pekerjaan dan keluarga mereka. Yang kedua, kerugian finansial. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari habis dalam hitungan jam, menit, maupun detik, menyebabkan pemain terjebak dalam lingkaran hutang. Yang ketiga, rusaknya keluarga dan hubungan sosial. Kecanduan judi sering kali berakhir dengan kehancuran rumah tangga dan putusnya hubungan sosial dengan keluarga dan teman. Judi online memang menawarkan hadiah yang besar, tapi kenyataannya sebagian besar pemain justru kehilangan jauh lebih banyak daripada yang mereka peroleh. Judi online bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua. Sila pertama mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan semua agama yang diakui di Indonesia melarang praktik perjudian karena dianggap merusak moralitas dan menghancurkan jiwa kita. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, juga sangat relevan. Judi online mengeksploitasi kelemahan manusia, terutama mereka yang berada dalam kesulitan ekonomi. Ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang kita junjung tinggi. Namun, semua ini bisa dicegah. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberantas judi online. Ada beberapa cara yang dapat mengatasi kasus judi online ini. Yang pertama, penegakan hukum yang lebih ketat. Polisi cyber harus meningkatkan patroli dunia maya, memblokir situs judi online, dan menindak tegas pelaku yang terlibat. Yang kedua, edukasi masyarakat. Edukasi tentang bahaya judi online perlu disebarluaskan, terutama di kalangan muda yang sering menjadi target promosi. Yang ketiga, kampanye publik yang masif.
Media sosial bisa digunakan untuk kampanye anti judi yang masif, dengan melibatkan influencer dan public figure yang memiliki pengaruh positif. Jika Anda menemukan situs judi online atau promosi di media sosial, jangan ragu untuk melapor. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih baik tanpa judi online. Mungkin sekian.